Halo. Ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak, saya Daja Ratusta Rahmi dari Dinas Lingkungan Hidup. Mau menanyakan Pak, yang Bapak sebutkan tadi bahwa masing-masing dari eselon 2 sampai pelaksana itu dapat username masing-masing ya Pak ya. Gimana berbeda Bu? Jelas Bu? Ulangi Bu. Bahwa masing-masing dari eselon 2 sampai ke pelaksana itu mereka dapat username masing-masing ya Pak ya. Tadi Bapak sebutkan. Ya, betul Bu. Nah, jadi ini yang ingin saya minta penjelasan, mohon penjelasannya. Untuk ini berarti username ini kan untuk penginputan untuk penginputan yang di dalam RKA DPA ya Pak ya? Betul Bu. Atau ya, berarti masing-masing mereka menginput Pak, sesuai dengan username mereka. Menginput ya. Jadi koordinator kan seperti biasa kan biasanya mengkoordinir kan perencanaan Pak di perangkat daerah. Berarti kalau mereka masing-masing dia tanpa koordinator dan tanpa koordinir kita lagi gitu ya Pak. Gimana? Mohon penjelasannya Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bu. Jadi siapa yang bisa menentukan username dan password untuk di SKPD tersebut? Pertama, Pak Sekda menentukan username dan password untuk Kepala SKPD. Kepala SKPD menentukan username dan password untuk eselon 3, eselon 4, sampai ke stafnya. Itu tugasnya Kepala SKPD. Selain itu, Kepala SKPD itu memberikan validasi terhadap program kegiatan, subkegiatan, sampai nanti ke belanja atas apa yang diinput oleh eselon 3 dan eselon 4-nya serta stafnya. Jadi Kepala SKPD punya tugas tadi, username-nya sendiri. Lalu kita masuk sebagai akun eselon 3, misalkan selaku kabak atau kabit. Eselon 3 melakukan penginputan di level program kegiatan dan subkegiatan. Nah, nanti dia bisa memvalidasi yang namanya inputan belanja yang di-input oleh staf-staf di bawahnya. Ya. Lalu tugasnya eselon 4 adalah untuk melakukan perincian belanja dari subkegiatan yang dibikin oleh eselon 3-nya. Stafnya juga sama, eselon 4 dan staf melakukan perincian belanja. Jadi dia sifatnya berjenjang Bu. Yang top manajemen lah yang melakukan pemantauan untuk validasinya. Jadi tetap atas koordinator yang ada berjenjang di atasnya. Itulah SIPD. Jadi bukan berarti ada tanpa koordinator, tapi di atasnya yang melihat. Semakin ke atas tugasnya semakin mengcapture, menghelikopter apa yang ada di bawahnya. Mungkin itu Bu jawaban kami Bu. Iya, makasih Pak. Oh iya Pak, satu lagi mau tanya. Apa Bu? Kalau silakan, untuk Bu. yang halo. Ya Bu. Halo Pak. Iya Bu, silakan Bu. Untuk ranahnya program kegiatan dan subkegiatan itu ranahnya siapa Pak ya? Itu ranahnya eselon 3 Bu. Untuk yang program. Jadi di SIPD itu hanya memilih subkegiatan. Program kegiatannya otomatis ketarik sendiri. Jadi yang ibu pilih, bapak ibu pilih nanti hanyalah subkegiatannya. Subkegiatan saja, ya. Baik, ya. Baik Pak, makasih Pak ya. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Bu. Pak Januar, izin Pak Januar. Monggo, Pak Iwan. Ya, sama-sama rambut putih jadi Pak Iwan. Ya. Pak, kita nanyakan yang berkenaan dengan SKPD Sekretariat Daerah, Pak. Kenapa itu kan terdiri dari biro-biro kan itu kan. Betul. Yang selama ini mereka memang punya DPA sendiri ya. Nah, sekarang dengan menggunakan mekanisme SIPD ini kan sesuai tadi kan unit kan tidak bisa inputting nih kan unit. Ya. Nanti yang memegang itu siapa kira-kira Pak? Biro umum selaku yang PA-nya atau memang PA Pak Sekda iya kan. Tetapi yang menata usahanya nanti sentralnya di mana sentralnya itu? Kalau di Sekretariat Daerah? Iya. Nah tadi Pak Sekda, apakah mau menjadi PA atau mau melimpahkan kalau biasanya di Kaltim kan bagian umum ya, kalau nggak salah ya? Di Biro Umum, Pak. Di Biro Umum. Pak. Di Biro Umum. Nah, berarti nanti UP-nya itu ada di Biro Umum, Pak. Nah, nanti saat Biro Umum, misalkan ada biro lain, ingin mendapatkan UP, itu lapor ke Biro Umum lah yang melakukan pelimpahan UP ke masing-masing biro yang lain. Iya. Itu, Pak. Iya, iya.
Oke, mungkin kalau teman-teman biru-biru yang ingin bertanya. Enggak. Gimana teman-teman admin udah selesai belum? Biar langsung kelihatan nih, karena kalau gini ngawang-ngawang, nanti kalau sudah dapat username dan password SKPD baru enak kelihatan jelas nanti. Tugas yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon maaf, bisa bertanya nih dari Dinas Pendidikan Prof Kaltim, Pak. Monggo Pak, silakan Pak. Oke, pertama terima kasih atas webinar ini, atas Zoom meeting ini. Yang pertama saya ucapkan terima kasih. Yang kedua, karena ini hal yang baru, saya terus terang aja bingung. Bingungnya kenapa? Karena yang pertama Dinas Pendidikan itu ada tiga UPTD, kemudian ada 6 cabang dinas, kemudian ada 239 sekolah. Di mana 239 sekolah itu selama ini karena selain Bosnas masuk transfer ke rekening sekolah, juga ada Bosda, di mana terkadang bahwa belanja Bosda pun harus rinci detail dan lain sebagainya, karena itu nanti berkaitan dengan proses pelaporannya agar ketahuan lebih jelas. Nah, itu nanti juga seperti apa, karena selama ini kan sekolah juga punya DPA sendiri-sendiri, UPTD juga punya DPA sendiri-sendiri. Apakah dengan adanya aturan ini urusan sekolah itu nanti jadi seperti apa? Itu kemudian saya menyambut baik webinar ini, tapi alangkah baiknya karena ini hal yang baru kan ada sekitar mungkin 60 SKPD ya, kurang tahu kalau gimana kalau dibuat pertemuan bergelombang sejenis DES sehingga kita tidak halu. Saya agak kurang ini, saya tadi memikirkan yang DPA-nya hanya diinduk dan sebagainya, sehingga ketika nanti ada pertanyaan dari cabang dinas, dari UPTD dan sebagainya, kita juga menguasai karena dari info yang awal ini saya belum menguasai, sehingga saya sarankan Pak, mungkin ada pertemuan tadi buat bergelombang satu kelompok 10 SKPD dan sebagainya, sehingga jauh lebih jelas ada desnya, kita harus bagaimana dan lain sebagainya. Mungkin itu sih undang-undang saya, tapi kalau dengan webinar ini sudah jelas ya mungkin nggak perlu, tapi ya karena saya memikirkan keterbatasan dalam pikiran saya yang memikirkan 239 sekolah, belum lagi cabang-cabang dinas yang baru, yang ketika ada hal-hal yang nggak jelas pasti larinya ke kita, dan 3 UPTD. Mungkin itu, terima kasih, mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan, semoga tetap berlanjut dan kita semua diberi kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh Pak Mismoyo, mohon izin. Jadi nanti yang namanya sekolah itu unit SKPD Pak. Berarti Pak di bawah Bapak tuh ada berapa tadi? 200 berapa? 239 sekolah negeri. Nah, 239 itu ada di bawah Bapak selaku unit SKPD-nya dari Dinas Pendidikan. Walaupun modelnya, iya Pak. Walaupun kan modelnya dia RKS sendiri ya Pak ya? Iya. Nah, dia kan modelnya transfer dulu baru laporan tercantumlah di APBD kan gitu ya. Itu kalau yang Bosnas. Kalau yang Bosda selama ini kan Pemprov Kaltim juga menganggarkan untuk Bosda, di mana dia satu sekolahan itu ada yang ya lumayan, ada yang hampir sekolahnya besar 1 M lebih, dan tentunya kan penggunaan detailnya kan harus kita rinci dan sebagainya. Itu nanti DPA-nya nyantel di mana itu? DPA-nya nyantel di SKPD Dinas Pendidikan. Allahu Akbar, 239 sekolahan. Tapi yang input adalah sekolah, bukan Bapak. Terus proses pencairannya gimana Pak? Kan gini Pak, selama ini ini kan saya nanya. Siap. Oke, ini nanti dilanjut aja karena banyak yang mau saya tanyakan deh. Saya nanti udah Pak Januar langsung aja deh, bingung saya. Siap Bos, aman Bos. Nanti Pak kelihatan Pak kalau sudah ada username yang dikasih sama teman-teman admin, nanti kita kelihatan sebetulnya bagaimana sih cara inputnya. Ya Pak ya, izin Pak. Terima kasih, sukses. Ya Pak. Saya ada mau menanggapi dari Pak Sungram. Apakah semua eselon di SKPD wajib memiliki username dan password? Iya, wajib. Kecuali beliau tidak mau memiliki kegiatan, tidak mau berkontribusi nyata terhadap perkembangan Kaltim, ya silahkan, nggak pakai username dan password, silahkan. Tapi menjadi catatan pimpinan mungkin. Gitu. Tapi kalau wajib, ya wajib. Kenapa? Karena yang menyusun subkegiatan adalah di eselon 3. Yang merinci belanja adalah di eselon 4 dan staf. Kepala SKPD menentukan unsur di bawahnya.
Jadi semua berjenjang sudah punya username dan password masing-masing. Mohon izin Pak Sungram, seperti itu jawabannya. Pak Mirwan, teman-teman admin, mohon izin bisa di-share screen. Mungkin kita paralel sembari teman-teman melakukan pengupdatean. Kita bisa lanjut untuk membuat username di masing-masing SKPD dulu. Pak Mirwan, boleh di-share screen?